Oke, sekarang kita akan melihat video tentang astrolab yang saya share sebelumnya. Kita coba lihat ya. The plain astrolabe may have been invented in Alexandria of Egypt as early as the 2nd century BC. It was successfully disseminated in the medieval Muslim world and, via Muslim Spain, penetrated into Europe in the 10th century. The astrolabe parts are fitted onto a central axis. The body of the instrument is called the mater, a thick plate with a graduated limb and a ring from which it can be suspended. Inserted into the mater is the tympanum, or latitude plate, which carries the projections of the observer's altizimuth coordinates, with the main vertical circles and the main altitude parallels. The rete is a disk showing the sun's annual path and the positions of selected bright stars. With an alidade, or straight rule with sights, placed on the back of the astrolabe, the observer aims at one of those stars to measure its altitude. The rete is then rotated until the star indicator overlaps the altitude parallel, corresponding to the measurement. On a 24-hour scale, the time of night is given by the angle between the position of the sun on the observation day, recorded with a marker, and a fixed direction. If instead the day and hour are known, one can predict the star's altitude. And also, for any given day, one can determine the time of a heavenly body's rising, culmination, and Oke, sebelum kita lanjut, main vertical cuma ingin circles tahu bahwa and the main altitude parallels. ini kebayang nggak sih astrolab tuh gimana? Enaknya sih kita ke museum ya, terus kita lihat bendanya. Cuma ngasih tahu bahwa betapa sebenarnya alat navigasi yang saya bilang sederhana itu nggak sederhana banget. Apa aja sih? Pertama, dia terdiri dari beberapa bagian. Apa aja nih, kita lihat ya. Kita ulang. Pertama, dia ada bagian datarnya. Bagian datarnya apa sih ini? Dia menunjukkan jam. Skalanya bukan 12 seperti jam kita sekarang, tapi 24. Jujur aja saya juga nggak tahu cara pakainya, cuma ngasih tahu bahwa betapa kerennya nih alat kuno ini gitu. Super duper keren. Kita lihat nih ya. Pertama, dia bisa menunjukkan jam. Jam spesifik dengan skala 24. Kalau kita kan 12, oke. Terus dia apa? Dia bikin proyeksi garis lintang dan garis bujur. Ini nih, garis lintang dan garis bujur bumi yang diproyeksikan ke bidang datar. Luar biasa nggak pengamatannya? Ini orang kuno loh. Ini bagian itunya ya. Ada yang namanya timpanum, ada yang namanya apa tadi. Nah, terus udah gitu, ini menarik lagi nih, ada bagian lagi ini, tau nggak apa? Ini adalah rekor posisi matahari per tahun. Ini nih posisi matahari nih, lingkaran ini nih. Terus ini adalah posisi bintang tertentu yang direkord diproyeksikan ke bidang datar. Kebayang nggak sih proses observasinya, proses pengambilan datanya? Bayangin ada orang nih, ilmuwan nih, menciptakan ini. Tiap malam dia keluar rumah, terus dia perhatikan, oh pada saat ini bintang ini posisinya di sini, oke. Terus ketika siang harinya juga nih, oh pada saat ini matahari di sini, oke. Hari berikutnya matahari di sini. Apakah pakai bayangan atau nggak tahu? Hari berikutnya di sini, hari berikutnya. Dia melakukan observasi, minimal nih observasinya setahun. Luar biasa banget. Udah bikin setahun, dia kumpulin datanya, dia bikin kesimpulan, terus dia bikin alatnya buat memprediksi berikutnya. Luar biasa nggak? Ini canggih banget nih ini alat nih. Dan hebatnya alatnya dibikin tidak, apa sih bahasanya? Ya nggak kaleng-kaleng. Ini besi beneran yang
didesain sedemikian rupa sehingga setiap orang yang makainya pasti akan punya hasil yang sama gitu. Ini standar bikinnya nih, ajib banget nih, luar biasa nih. Nah, maksud saya adalah kenapa saya ngasih tahu ini, bahwa ilmu oceanografi itu, proses observasi data, meteorologi segala macam, itu udah dilakukan jauh hari oleh para pendahulu kita gitu. Dengan metode yang bagi saya tergolong sangat canggih bahkan untuk kondisi sains sekarang. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Pelau-pelau terdahulu itu, kita kan udah punya tadi cerita tentang navigasinya. Ketika mereka berlayar, mereka tuh biasa menulis yang disebut logbook, catatan kapten. Jadi mereka merekord apa yang terjadi selama mereka di laut. Kondisi krunya, kondisi kapal. Tapi nggak cuma itu, yang pentingnya adalah mereka juga mencatat kondisi lautan pada saat itu. Kita pada posisi di mana, di koordinat, apa yang terjadi, badai, ombaknya tinggi segala, mereka rekord. Pelau-pelau yang terkenal seperti Christopher Columbus, Magellan, itu kan kalau pergi melaut itu lama. Bisa misalnya 5 tahun baru pulang lagi. 6 tahun, pokoknya lama-lama lah, tahunan lah. Nah, jadi logbooknya itu, catatannya itu banyak banget. Banyak banget, tapi ya dia nulisnya nggak secara sistematis. Dia benar-benar cuma nulis apa yang terjadi di permukaan aja, dilihat di matanya. Oke. Catatannya banyak, baru pada mulai abad 1600-an, ini salah satunya ada ilmuwan yang bernama Bernhard Farenius. Dia hidup antara 1622 sampai 1650. Sebenarnya kebanyakan waktu itu adalah filosof. Dia menulis buku nih, data-data yang tadi punyanya si Columbus, Magellan, bahkan pulau-pulau yang lain, dia kumpulin, dia rekap, dia pelajari, dia bikin kesimpulan, dia bikin tulisan dalam satu buku namanya Geographia Generalis. Ada 3 bab khusus yang bercerita tentang laut. Inilah 3 bab pertama tentang oceanografi. Nah, Geographia Generalis ini nggak cuma tentang laut ya, banyak banget. Jadi ada tentang bumi, binatang, pokoknya tentang bumi deh. Tapi ada bab khusus tentang laut. Dan ini bukan cuma pengetahuan biasa, tapi pengetahuannya bahkan disebutnya pengetahuan yang mendalam. Bahkan pada tahun 1603 juga ada seorang filsuf, Isaac Vossius, dia membahas pergerakan air dan udara. Jadi dia udah hubungin tuh bagaimana hubungan air dan udara, luar biasa. Tahun 1678, Athanasius Kircher, susah amat nama disebutnya, menerbitkan peta pertama yang menggambarkan arus laut. Dan bahkan pada waktu itu dia berani mengeluarkan teori bahwa di laut itu ada sebuah saluran bawah laut, kanal, yang menghubungkan seluruh dunia, yang terhubung ke seluruh dunia. Jadi dia menghubungkan antara permukaan laut dengan dasar laut. Dia titik-titik nih, dia bilang airnya tuh mengalir dari sini ke sini. Dia bilang ada yang menghubungkan, ada terowongan yang menghubungkan antara Laut Kaspia, Laut Hitam, Persian Gulf yang melewati Sinai. Dataran Sinai. Pada zaman dahulu loh dia mengeluarkan teori itu, dan ternyata sekarang walaupun nggak sepenuhnya benar, tapi ternyata memang ada saluran yang menghubungkan keseluruhan dunia. Menarik kan? 1678. Oke, kita stop sebentar.